Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya di seluruh Indonesia. Proses sertifikasi para guru saat ini di tengah upaya pemerintah untuk melakukan pemutihan atau menghapus sama sekali program sertifikasi itu untuk mendapatkan tunjangan profesi yang saat ini diperjuangkan oleh 1,6 juta guru di seluruh Indonesia, itu malah organisasi terbesar para guru di Republik ini mengusulkan kembali untuk tetap mengadakan proses sertifikasi guru melalui jalur portofolio. Padahal kita sudah tahu bahwa sistem itu sudah pernah digunakan di masa-masa awal proses sertifikasi sejak 2005, 2006, 2007 dan seterusnya ke atas. Itu sistem portofolio pernah digunakan. Karena proses itu tidak efektif dan banyak dampak buruknya, maka itu digantikan lagi oleh proses-proses yang lain, program yang lain seperti menggunakan PLPG, yang terakhir ini adalah PPG dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa tokoh di PGRI yang malah gagal move on. Artinya mereka ngotot untuk memasukkan kembali sistem itu. Padahal sudah terbukti itu tidak efektif. Nah, lucu jadinya. Gaya-gaya lama mau diterapkan kembali di era metaverse seperti ini yang sudah begitu canggih, mereka malah ingin balik ke pola-pola lama. Padahal kita tahu bahwa sistem itu menggunakan kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian mungkin ada pengawas di sana, rekan sejawat yang akan menilai kita, para guru melakukan asesmen mereka terhadap kinerja kita, kemudian juga para guru nantinya akan mengikuti seminar-seminar untuk menambah rekam jejak mereka. Nah, kelemahannya di sana akan muncul. Yang pertama itu banyak sekali nantinya kong kali kong kerjasama di balik meja antara guru dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan juga dengan pengawas, dan mungkin saja nanti akan ada semacam uang pelicin dan lain sebagainya yang akan mempermudah para guru membaguskan portofolio mereka. Nah, juga nanti akan muncul pemburu-pemburu seminar, di mana ada seminar mereka bergerak mengejar ke sana demi untuk bukan meningkatkan kualitas tapi untuk mengejar sertifikat. Nah, sertifikat yang dijadikan buruan oleh para guru-guru ini nantinya, di mana di situ akan meninggalkan para murid. Murid-murid mungkin akan banyak yang kacau karena gurunya tidak ada di ruang kelas. Kemudian uh, kita tahu bahwa sertifikat itu banyak sekali yang bisa dipalsukan di Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang paling ahli di dalam membuat sertifikat-sertifikat palsu. Bahkan ada instansi khusus yang memang mereka ahli di dalam memasukkan sertifikat lengkap dengan tanda tangannya. Nah, ini akan muncul pasti sudah dengan sistem portofolio ini karena memang sudah pernah terjadi dan istilahnya walaupun diperbaiki gimana pun itu tetap akan muncul. Kalau kita flashback ke belakang, kebijakan penghapusan sertifikasi ini pasti akan mendapatkan penentangan ketika misalnya menteri dulu pernah mencoba mengeluarkan kebijakan organisasi penggerak itu ditentang. Bahkan oleh PGRI juga ikut menentang pada saat itu. Kemudian ketika menteri mewacanakan penghapusan ujian nasional yang banyak ditunggu-tunggu oleh pemerhati pendidikan, bahkan siswa-siswa di seluruh Indonesia menunggu agar mereka tidak perlu lagi stres dengan ujian nasional, itu juga ditentang oleh banyak pihak. Kemudian uh, di tengah-tengah menteri lagi semangatnya untuk menggelorakan semangat merdeka belajar, guru ingin dibebaskan dari segala macam beban yang membuat mereka stres dan langsung diberikan tunjangan profesinya, hak-hak mereka ikut diberikan karena tidak ada bedanya antara guru sertifikasi dengan yang non sertifikasi dalam hal kualitas dan kinerja di lapangan, juga jam mengajar dan lain sebagainya. Ini malah juga ditentang. Nah, padahal kita tahu bahwa kualitas itu akan datang ketika masyarakatnya sejahtera, guru-gurunya sejahtera, mereka akan berpikir kualitas dengan tenang. Jadi pelatihan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik ketika orang-orangnya sejahtera di situ. Nah, inilah seharusnya pola pikir yang kita rubah. Kalaupun ada misalnya orang mengeluhkan tentang masalah akhlak perilaku, misalnya
siswa-siswa kita sekarang karena tidak ada lagi ujian nasional, mereka cenderung menjadi orang yang seenaknya, akhlaknya menjadi kurang, adabnya nggak bagus lagi. Nah itu kan soal lain. Adab itu adalah hal yang berbeda lagi. Begitu juga dengan PNS atau ASN. Ketika mereka dapat uang, ada yang tidak berakhlak, itu yang disalahkan bukan pemberian tunjangan profesinya. Yang harus kita benahi itu adalah masalah akhlaknya itu. Berarti ada sisi pemerintah yang masih kurang di dalam hal peningkatan akhlak ataupun perilaku para PNS ini. Jangan profesi yang memang seharusnya menjadi hak mereka. Kalau anak-anak sekolah kita nakal dan lain sebagainya, maka itu yang harus diperbaiki. Ya mungkin ada jam pelajaran yang masih kurang di situ, tapi itu lagi-lagi tidak berkaitan dengan penghapusan ujian nasional. Jadi ini harus dibedakan cara berpikirnya. Nah, kemudian kalau saya sendiri memandang jika sistem portofolio ini kekeh dilaksanakan, akan ada di situ dua kemungkinan yang akan muncul atau terjadi. Pertama, kalau pemerintah tergesa-gesa melaksanakan itu, portofolio tetap diadakan, dibantu oleh rekan-rekan dari PGRI mungkin untuk mengasesmen para guru ini agar mereka cepat lulus dan dapatkan tunjangan sertifikasi mereka, maka berarti program itu akan menjadi program yang asal-asalan, yang penting ada, sekedar formalitas, atau kita patut curiga bahwa itu cuma menjadi proyek yang mengenyangkan perut stakeholder pemegang program itu. Karena kan sekedar ada aja, yang penting ada penilaian portofolio. Yang penting ada. Nah, kalau seperti itu apa gunanya program itu kalau sekedar ada? Nah, tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, pemerintah memang betul-betul serius bersama mungkin ada organisasi PGRI yang membantu serius mereka untuk mengadakan penilaian portofolio itu. Kalau mereka melakukan dengan serius, dengan benar-benar, maka akan banyak ASN 1,6 juta ini yang berharap-harap tapi akhirnya tidak lulus. Karena ketat prosesnya. Verifikasinya ketat, ujiannya ketat, akhirnya banyak yang tidak lulus dan kembali akan terjadi kesenjangan antara para peserta sertifikasi dan yang non sertifikasi. Kembali ke awal, ke pengaturan awal bahwa akan muncul kesenjangan yang cukup lebar, cukup jomplang antara mereka-mereka yang sudah tersertifikasi dan yang belum lulus. Nah, karena itu pemerintah hendaknya jangan lagi membuat guru stres karena menimbulkan korban juga anak didik kita. Maka solusinya menurut saya yang terbaik tetap adalah yang dari menteri itu, seperti halnya penghapusan ujian nasional. Saya tetap mendorong adanya pemutihan program sertifikasi guru. Bayarkan tunjangan mereka, insya Allah dengan mereka sejahtera, maka kualitas pendidikan kita akan datang menyusul kemudian. Salam merdeka buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.